keistimewaan ketika kita memilih menjadi investor yang tenang, bukan sekedar senang. Kalau kita tenang dalam berinvestasi, senang itu gampang kita dapatkan. Analisa pun itu akan jadi suatu kesenangan. Harga saham pun turun, bisa menjadi suatu kesenangan. Untuk menjadi investor yang tenang itu hal yang tidak mudah, karena itu akan berproses, dan berprosesnya itu cukup panjang, dan bahkan itu bergantung kepada niat, usaha. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Oke sobat investor, pada video ini kita bincang santai. IHSG koreksi cukup dalam 2,14%. Dalam berinvestasi sebenarnya ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam pola hidup kita sehari-hari, dimana ketika kita belajar berinvestasi saham dan seiring waktu, tentulah kita akan sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan antara berspekulasi atau kita mau berproses melalui analisa. Juga ada saat-saat dimana kita diperhadapkan pada pilihan untuk mengandalkan emosi atau kita tetap tenang dan menggunakan akal sehat kita dalam menilai saham atau menilai fluktuasi yang sedang terjadi. Nah, pada kesempatan ini saya mau membahas tentang tenang dan senang dalam investasi saham. Sobat investor, sekilas antara tenang dan senang itu bisa dipahami sebagai dua hal yang sama saja, tidak ada bedanya. Karena mungkin orang berpikir bahwa kalau dia senang, pasti dia tenang. Begitu juga sebaliknya, kalau dia tenang, pastilah dia akan senang. Memang kalau kita hanya mengaitkan dalam sepintas seperti itu, ya bisa jadi seperti itu. Kalau kita tenang, kita senang. Kalau kita senang, pasti kita tenang. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi pasar saham yang sangat kompleks, terlihat sederhana hanya dengan membuka aplikasi, kemudian menggunakan jari kita, mata kita mengamati, untuk kemudian kita menentukan pilihan sesuka hati kita. Terlihat sederhana, tetapi dampaknya itu sangat besar karena melibatkan antara keuntungan dan juga kerugian dari hasil kerja keras kita yang sedang kita tanam di pasar modal. Kalau kita bahas dari senangnya terlebih dahulu, maka tentu kalau berbicara tentang investasi saham, biasanya hal yang paling menyenangkan itu, ya sebagian besar orang pasti setuju bahwa hal yang paling menyenangkan itu adalah profit. Dan tentu profit di sini bisa bervariasi, bisa 1%, 2%, 10%, beggar, bahkan bisa multi beggar. Jadi tingkat kesenangannya juga bisa berbeda-beda. Begitu juga dengan cara mendapatkannya. Ada yang mendapatkan karena melalui analisa yang matang, tapi ada juga yang mendapatkan hanya melalui spekulasi. Ada yang mendapatkannya hanya dalam hitungan detik, menit, atau ada yang sampai jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan ada yang mencapai profit yang dia harapkan sampai bertahun-tahun. Tapi tentunya tidak dapat dipungkiri, dalam proses meraih keuntungan, tentunya kita juga pasti akan sering bertemu dengan namanya kerugian. Entahkah itu memang kerugian yang direalisasikan seperti cut loss, atau mungkin kerugian yang memang harus kita realisasikan karena kebutuhan mendadak, ataupun kerugian yang masih mengambang atau ibaratkan lagi floating loss. Nah, kalau berbicara profit, ya pasti kita senang, walaupun terkadang hanya dapat 1%, 2% ketika kita melihat portfolio kita, walaupun masih dalam bentuk floating profit, mungkin ada yang sudah tumbuh 2%, 5%, kita senang. Tetapi, kalau kita melihat floating loss, bagaimana? Ya tentu akan berbeda. Itu akan berbeda ketika kita melihat floating loss. Apalagi kalau kita melihat, memantau melalui riwayat transaksi
dan kemudian kita mendapati entahkah itu dalam hitungan bulanan atau tahunan, dan kita melihat ternyata transaksi kita itu secara riwayatnya yang sudah direalisasikan ternyata kita mengalami kerugian, ya tentu ini pasti suatu hal yang tidak menyenangkan. Maka kalau kita menjadi investor hanya mengejar kesenangan yang tidak lain tidak bukan itu berkaitan dengan profit semata, maka kita akan terjebak dengan situasi-situasi yang justru tidak mengenakan. Karena apa? Pertama, kita ada kemungkinan untuk rugi. Kedua, profit yang kita dapatkan seringkali tidak memuaskan. Seperti contoh, mungkin kita mengejar setidaknya dalam setahun saya harus capai 50%, tapi ternyata yang kita dapatkan hanya 10%. Tentu kita akhirnya tidak mengalami kesenangan yang kita harapkan dalam berinvestasi. Maka demi mewujudkan apa yang kita anggap sebagai kesenangan dalam investasi, yaitu profit, terkadang kita mengambil keputusan dalam membeli saham itu tidak lagi berdasarkan analisa, tetapi lebih berdasarkan pada emosi. Dan tentu untuk mengejar apa yang kita inginkan, yaitu kesenangan dalam bentuk profit, biasanya pasti kita akan menggunakan time frame yang makin lama makin singkat, karena bertujuan untuk mengejar apa yang kita anggap sebagai suatu kesenangan, yaitu profit dalam investasi saham. Dengan cara demikianlah membuat akhirnya sebagian besar yang masuk dalam investasi saham itu justru mengalami kerugian. Kenapa? Karena mengejar kesenangan tanpa mau berproses, maunya instan, sehingga terjebak dengan membeli saham seperti membeli kucing di dalam karung, atau membeli saham hanya berdasarkan emosi. Jika berinvestasi saham hanya mencari kesenangan, maka didapati adapun mereka yang membeli saham dengan bertujuan untuk mencari kesenangan dengan time frame yang sangat singkat, ujung-ujungnya mereka akhirnya menyadari bahwa yang terpenting bukanlah kesenangan, tetapi ketenangan. Karena kalau kita senang, belum tentu itu kita tenang. Karena kenapa? Karena tidak semua kesenangan bisa membawa ketenangan. Kesenangan itu lebih bersifat sementara dibanding dengan ketenangan. Nah, akan jauh lebih baik kalau kita bisa berinvestasi itu dengan tenang. Maka kalau kita bisa berinvestasi dengan tenang, kesenangan itu akan lebih mudah kita dapatkan. Seperti contoh, ketika kita lebih mengandalkan ketenangan, kita menganalisa sebaik mungkin, dan kalaupun ketika kita beli saham dan ternyata pilihan kita salah, kita tetap akan merasa senang. Kenapa? Karena kita bangga dengan hasil usaha kita. Gitu juga ketika kita sudah menganalisa harapannya bisa mencapai 50%, tetapi karena situasi dan keadaan yang kita dapatkan mungkin hanya dividen entahkah 5% sampai 10%, kita bisa senang karena kita punya dasar yang benar. Sekalipun ada harapan kita ya, tetap kita pengen profitnya tinggi, tetapi dengan situasi dan keadaan yang ada, kemudian profitnya jadi berkurang dan bahkan hanya didapat melalui dividen, tentu kita akan tetap merasa senang. Nah, ini keistimewaan ketika kita memilih menjadi investor yang tenang, bukan sekedar senang. Sekali lagi, kalau kita tenang dalam berinvestasi, senang itu gampang kita dapatkan. Bahkan melakukan analisa pun itu akan jadi suatu kesenangan. Melihat harga saham pun turun bisa menjadi suatu kesenangan, yaitu kita bisa average down, kita bisa dapat harga lebih di bawah. Apalagi kalau kita mengejar dividennya, semakin turun harga sahamnya, semakin kita berkesempatan mendapatkan dividen yield yang lebih tinggi lagi. Dan kalaupun bisa, kita dapat bonus lagi lewat capital gain-nya. Hanya memang untuk menjadi investor yang tenang itu, ya disitulah itu merupakan suatu hal yang tidak mudah. Karena itu akan berproses, dan berprosesnya itu cukup panjang. Dan bahkan itu bergantung kepada niat, usaha, dan juga karakter masing-masing. Semakin besar niat kita untuk menjadi investor yang tenang, semakin cepat juga kita akan tenang dalam berinvestasi. Tetapi ketika kita terpengaruh
untuk kemudian mencari kesenangan melalui profit, nah bisa jadi mungkin dalam setahun kita sudah bisa lebih tenang, lebih rileks dalam berinvestasi. Ujung-ujungnya ya tidak lagi, kita harus memulai lagi dari awal. Karena memang menjadi investor yang tenang itu berproses. Itu tidak akan jadi dengan sendirinya, dan ingat, itu tidak akan ditentukan oleh besarannya profit, dan juga tidak dapat ditentukan oleh besarannya modal kita dalam berinvestasi. Besar modal kita, besar profit yang kita dapatkan itu sama sekali tidak akan menjamin kita bisa menjadi investor yang tenang. Karena bagi orang yang agresif, tidak pernah merasa puas, hanya mengejar kesenangan, tentunya cuma 50% saja mungkin dia masih rasa rugi. Bahkan bisa capai 100% ketika dia take profit dan akhirnya naik lagi, dia rugi dan rugi. Padahal sudah cuan sampai 100%. Tapi kalau orang yang berinvestasi dengan tenang, seberapa dia bisa dapat, biasanya dia akan syukuri, dia akan senang, dia akan bangga dengan pencapaiannya. Adalah jauh lebih baik kalau kita belajar bersama untuk terutama dapatkan dulu ketenangan dalam berinvestasi. Karena tentu dalam berinvestasi, bahkan dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang kita putuskan di saat kita dalam keadaan tenang, kemungkinan terbesarnya hasilnya adalah yang terbaik. Nah, ini berbanding terbalik. Segala sesuatu yang kita putuskan dengan mengandalkan emosi, tidak ada ketenangan di dalamnya, kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya untuk itu menghasilkan sesuatu yang baik biasanya itu sangat kecil. Jadi jangan hanya mengejar profit, tetapi mari kita berinvestasi untuk juga kita bisa tenang, tidak terpengaruh dengan penurunan IHSG seperti sekarang ini dan lain sebagainya, tetapi kita tetap fokus pada tujuan bahwa kita hanya menanamkan modal. Kalau dapat profit syukur, tidak pun tidak apa-apa. Paling tidak kalau kita memilih saham yang tepat, apalagi yang bagi dividen, kan tetap itu pasti 1 tahun entahkah 1, 2, 3 kali dia bagi dividen, kita bisa dapat dari dividen. Oke, jadi tinggal kembali kepada kita mau jadi investor yang tenang untuk kita menikmati kesenangan, atau kita mau kejar kesenangan tetapi kita akan jarang mengalami ketenangan. Semua kembali kepada pilihan kita. Tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.